Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Selamat bergabung kembali. Kita teruskan pelajaran nahwu mudhari'nya. Nahwu fil mudhari' maksudnya. Kita kemarin sampai ini ya. Sampai kemarin terakhir ini itu nomor 2, idza tasala bihi aliful lisnain ya. Kalau nyambung dengan alif musanna, alif yang menunjukkan dua. Yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas al-af'al al-khamsah ini, al-af'al al-khamsah. Kemudian kedua pembahasannya idza lam yattasil bihi syai'un wa sahihul akhir ini. Kemudian yang ketiga idza tasala bihi aliful itsnain. Sekarang pembahasan atau pertemuan keempat nomor 3 idza tasala bihi wawul jamaah. Baik. Idza tasala bihi wawul jamaah. Baik, artinya idza apabila fi'il mudhari' tersebut, itu maksudnya ya. Jadi apabila fi'il mudhari' tersebut, karena kita pembahasannya kan fi'il mudhari'. Jadi idza tasala, apabila fi'il mudhari' tersebut ittasala nyambung dengan fi'il mudhari' tersebut wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan jamak ya. Wawu yang menunjukkan jamak. Artinya kalau ada wawu jamaah nyambung dengan fi'il mudhari', maka pembahasannya di sini. Ya, pembahasannya di sini. Yang nyambung wawu jamaah yang nyambung dengan fi'il mudhari' itu dhamirnya ada 2. Apa saja? Yang ada wawu jamaahnya? Hum sama antum. Iya, hum sama antum. Itu ya. Hum sama antum ini. Jadi wawul jamaah ketika nyambung dengan fi'il mudhari' maka dhamirnya itu antara 2, hum. Bukan antara 2 tapi 2, hum dan antum. Itu yang ada wawu jamaahnya. Nanti ingat nih, hum dan antum ini yang akan dibahas kita sekarang. Ingat ini di sorofnya. Hum dengan antum. Baik. Contohnya misalkan yaktubu ya. Misalkan yaktubu. Suaranya dari siapa? Mute dulu ya suaranya. Yaktubu ini fi'il mudhari' asli ya. Dia fi'il mudhari' asli, maksudnya masih dhamir huwa, enggak ada tambahan apapun. Nyambung dengan wawu jamaah berarti ini yang ada wawu jamaah itu tambahannya itu adalah wawu sukun dan nun fathah. Yaktubuna itu ya. Ini yang dimaksud dengan nyambung dengan wawu jamaah. Ini wawu jamaahnya. Dan ada 2 bentuk yang seperti ini, yaitu yaktubuna dan apa? Dan apa? Taktubuna ya.
yaktubuna. Kalau yaktubuna depannya ya, ini untuk hum. Kalau depannya huruf ta, ini untuk antum. Nah, gitu. Jadi pembahasannya di dua ini. Di dua domir ini. Yaktubuna atau taktubuna. Baik. Dan ini perhatikan sini. Ini masuk ke mana nih? Masuk ke mana? Yang sudah kita bahas awal. Pertama kali. Masuk ke mana? Ke af'al Af'alul khamsah. khamsah. Iya, ke al-af'al al-khamsah. Paham? Iya. Baik. Kita lihat lagi nih. Ana lihatkan lagi ya. Perhatikan sini al-af'al al-khamsah. Nah, ini. Wawul jamaah. Berarti dia masuk ke al-af'al al-khamsah. Maka nanti i'rabnya karena dia minal af'alil khamsah gitu i'rabnya nanti. Ingat, intinya ingat aja yang ada wawul jamaahnya itu masuk ke al-af'al al-khamsah. Dah itu aja. Kita kembali lagi. Oke, mana mute terus suaranya ya. Ketika berbicara silahkan dibuka mic-nya. Ketika tidak berbicara mute aja biar tidak terganggu. Baik. Tasola apa arti tadi, Ustaz? Ittasala artinya nyambung. Kita terjemahkan lagi. Kita pahami. Idza apabila ittasala nyambung bihi hi-nya ini maksudnya ke fiil mudhari ya. Dengannya dengan fiil mudhari gitu maksudnya. Wawul jamaah, wawu jamaah, wawu yang menunjukkan jamaah. Jadi apabila nyambung dengan fiil mudhari tersebut wawul jamaah, wawu yang menunjukkan jamaah. Contohnya ini yaktubuna atau taktubuna. Hanya dua domir ini, hum dan antum, itu saja dua. Dan ini termasuk ke al-af'al al-khamsah, fiil yang 5 ya, yang 5 bentuk, yang memiliki 5 gambar, 5 bentuk, 5 syakal. Baik, i'rabnya i'rabnya tanda marfu dalam keadaan marfu atau dalam keadaan rafa subutun nun. Nih kalau kita bahas yang kemarin nggak jauh beda dengan ini. Dengan musanna, dengan fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain. Sama, ya. Sama. Jadi yang pertama dalam keadaan marfu tandanya subutun nun artinya nun-nya ada. Kemudian tanda nasabnya hadfun nun dan tanda majazumnya hadfun nun. Subutun nun artinya nunnya ditulis, ada, nampak gitu ya. Ini contohnya hum yaktubun. Nah, ini ya salah. Hum yaktubuna, kita ganti. Yaktubuna, salah ya, ganti silahkan yang ada yang sudah print ganti, bukan yaktubuni, salah. Yaktubuna. Ganti ya. Jadi hum yaktubuna. Hum yaktubuna. Waw jamaahnya mana? Wow, ini ya. Waw jamaah. Kemudian tandanya itu subutun nun. Nah, ini nunnya. Maksudnya subutun nun ini nunnya ada. Belakangnya masih nampak. Itu dalam keadaan rafa. Jadi dalam keadaan rafa biasa. Tidak ada perubahan. Yaktubuna. Yaktubuna berarti atau taktubuna. Gitu. Ya, berarti dalam keadaan rafa subutun nun. Tandanya itu subutun nun. Nunnya nampak, nunnya ada, tidak dihilangkan. Itu dalam keadaan rafa. Jadi hum yaktubuna, ada nunnya. Ini yun yang di belakang ini tandanya. Nunnya ada. Gimana nanti i'rabnya? I'rabnya jangan dipikirin dulu. Kalau enggak, i'rabnya gampang sebenarnya ya. Gini i'rabnya. Yaktubuna ini fi'il mudhari. Sudah. Fi'il mudhari dan dia marfu. Begini i'rabnya ya. Yaktubuna ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari apa nih? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu. Dan tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah subutun nun. Kenapa nih subutun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah tadi ya. Karena ini masuk ke al-af'al al-khamsah itu. Itu i'rabnya. Jadi gini. I'rabnya gini. Yaktubuna ini disebutin nih fi'il apa nih? Sebutin fi'il apa? Dia fi'il mudhari.
Kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu. Sini berarti ini satu, sebutkan dulu. Dalam keadaan marfu, ini dua. Dalam keadaan marfu. Yang ketiga, tandanya. Tandanya apa? Tandanya subutun nun. Ini tiga. Kenapa subutun nun? Sebutkan alasannya. Karena dia termasuk ke al-afal al-khamsah. Ini empat berarti. Itu i'rabnya. Tapi ini empat ya. Jadi i'rab itu kita menjelaskan kedudukan fi'il mudhari tersebut. Ini urutannya. Berarti begini. Hum yaktubuna. Yaktubuna fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Nunnya ditulis. Kemudian kenapa nunnya ada masih ada, tidak dihilangkan? Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Sudah, selesai. Ini, Anda tulis bahasa Arabnya seperti ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini, waw jamaah. Waw jamaah. Jadi wawul jamaah ini tulis ini ya. Nih. Wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya itu waw. Pelakunya waw. Yang menunjukkan subjeknya, pelakunya. Baik. Paham ini? Ada yang tanyakan dulu? Afwan, tadi yang i'rab itu menjelaskan tanda apa ya tadi i'rab? Menjelaskan dia bentuknya apa, dalam keadaan apa, tandanya apa, dan kenapa. Itu i'rab. Jadi kita jelaskan nih, yaktubuna ini kata kerja apa nih? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu satu. Ya, kita jelaskan dia apa gitu ya. Yaktubuna berarti fi'il mudhari. Yang kedua, dia dalam keadaan apa? Marfu. Marfu. Iya, berarti fi'il mudhari marfu. Sebutan begitu ya. Fi'il mudhari marfu. Kemudian yang ketiga tandanya apa? Subutun nun. Iya, subutun nun. Nah, kenapa subutun nun? Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Itu i'rabnya. Gitu. Paham? Baik. Nah, intinya gampang. Tadi maaf, untuk wawunya. Wawunya dia fa'il. Dia fa'il. Wawul jamaah domir. Dia domirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Dia fa'ilnya. Wawul jamaah fa'il. Nanti dulu aja. Wawul jamaah nanti dulu aja. Intinya sekarang kalau ada fi'il mudhari nyambung dengan waw jamaah, tanda rafa'nya nunnya ada. Gitu aja dulu. Tandanya adalah subutun nun. Itu aja yang paling pentingnya. Wawul jamaah insya Allah nanti ada pembahasannya kita ya di waktunya insya Allah. Iya, baik Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lagi silakan di marfu ini. Ustaz, itu Iya. yang hum yaktubu itu na atau ni ya Ustaz? Nah. Anda barusan kasih tahu ya, ini tadinya ni itu salah, bukan ni, tapi yaktubuna. Ya. Iya, Anda udah rubah nih, yaktubuna. Makanya yang sudah ngeprint rubah. Ya, saya ngeprint Pak. Iya. Kalau Iya, type. Yang sedang ngeprint rubah jadi yaktubuna ya, bukan yaktubun, yaktubuna. Salah tadi. Type. Silakan ada pertanyaan lagi? Tidak ada, paham? Kalau paham, yang kedua gampang ya. Tanda nasab dan tanda jazmnya itu hadfun nun sama ya. Hadfun nun sama dua-duanya. Sama dengan yang kemarin kita bahas, yang nyambung dengan alif itsnain ya. Tanda nasab dan tanda jazmnya itu hadfun nun, artinya apa? Hadf itu artinya buang, dibuang ya. Hadfun nun, buang nunnya. Tadinya ada nunnya dibuang. Contohnya hum, lan. Nah, lan ini termasuk huruf nasab kemarin ya. Lan ini termasuk huruf nasab. Maka setelah lan buang nunnya. Jadi hum, lan, yaktubu. Tapi ingat ya, tambah alif untuk hum dan antum ditambah alif. Jadi hum, lan, yaktubu. Kalau tadi hum yaktubuna ada nunnya. Kalau didahului dengan huruf nasab maka hum, lan, yaktubu. Gimana nanti i'rabnya? I'rabnya gini. Yaktubu berarti dia fi'il mudhari.
fi'il mudhari mansub dengan lan. Ini Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Berarti tadi kan kalau yaktubuna dia fi'il mudhari marfu karena enggak ada huruf enggak ada huruf nasab dan enggak ada huruf jazm sebelumnya kan ya. Kalau sekarang ada lan, huruf sebelumnya berarti ada lan. Lan ini termasuk huruf nasab. Berarti kita i'rab, kita jelaskan nih yaktubu ini. Berarti yaktubu dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub. Kenapa? Dinasabkan dengan apa? Karena ada huruf lan, nasab, huruf nasab sebelumnya. Berarti kita i'rabnya yaktubu fi'il mudhari mansub dengan lan, gitu ya. Mansub dengan lan. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Kenapa? Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Itu. Paham? Ya, insyaallah Ustaz. Iya, baik. Intinya yang paling penting ini. Yang paling penting adalah kalau ada lan setelahnya fi'il mudhari yang nyambung dengan wawul jamaah, maka huruf nunnya dibuang. Itu aja intinya. Jadi tidak boleh hum lan yaktubuna, tidak boleh. Tapi hum lan yaktubu. Dan banyak nanti di Al-Qur'an insyaallah. Insyaallah nanti kita praktek ya setelah selesai ini. Ini enggak lama insyaallah pembahasannya sedikit. Tadi nasabnya apa Ustaz? Tanda nasabnya dibuang nun. Oh, namanya Ustaz. Iya, ini tandanya, ini tanda ya. Alamah ini tanda nih. Alamah artinya tanda, ini tandanya. Jadi tanda nasabnya dibuang nun, tanda rafa'nya subutun nun, tanda jazmnya dibuang nun gitu. Apa kalau dibuang nun tambah alif gitu boleh? Tambah alifnya itu bukan termasuk ke tandanya, bukan ya? Bukan termasuk ke tandanya. Alifnya tambahin aja, tapi jangan ditambahin dibuang nun tambah alif, bukan tandanya. Tandanya itu hanya dibuang nunnya saja. Tandanya hanya dibuang nun saja, jangan ditambah alifnya. Alifnya hanya tambahan biasa kita pahami aja, tambah ulah. Iya. Oke. Syukur Ustaz. Afwan, baik. Jadi hum lan yaktubu, berarti yaktubu fi'il mudhari mansub gitu ya. Fi'il mudhari mansub dengan lan. Fi'il mudhari mansub dengan lan. Tanda nasabnya hadfun nun, dibuang nunnya karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ingat ya, ini semuanya termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ada pertanyaan di sini? Marfu dan mansub dua. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan ke majzum ya. Majzum. Kalau wawu jamaahnya sama ya, semuanya sama. Ya, Arabnya sama. Jadi dia dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i fa'il semuanya. Tapi ini gampang, nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Jadi wawu jamaah ini dia bisa fa'il atau naibul fa'il atau isim kana. Udah itu aja, 3. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Gampang. Intinya sekarang tahu dulu aja. Kalau dimasuk fi'il mudhari, kalau dimasuki lan ya, fi'il mudhari yang nyambung dengan wawu jamaah, kalau dimasuki lan huruf nasab, maka huruf nunnya dibuang. Itu aja. Sekarang yang ketiga majzum, jazm. Dan tanda jazmnya juga sama, dibuang nun. Berarti fi'il mudhari'nya didahului dengan huruf jazm. Salah satu huruf jazm adalah lam. Ya, lam. Contohnya, hum lam yaktubu. Hum lam yaktubu. Taib. Lam itu huruf jazmnya ya, huruf jazm. Kemudian yaktubu dia berarti fi'il mudhari majzum, gitu ya. Jadi yaktubu fi'il mudhari majzum. Dengan apa? Dengan lam. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Kenapa? Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Itu. Tanda panah-panahin ya, ini panah-panahin nih. Kalau gini, i'rabnya ini 1 berarti ini, tandain. 1, ini garis panah ini 2, ini urutannya. Garis panah ini 3, kemudian garis panah ini 4. Jadi begini.
Yaktubu fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari ini yaktubu fi'il mudhari majzum. Kemudian dengan apa jazmnya? Dengan lam. Kemudian apa tandanya? Tandanya hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena termasuk al-af'al al-khamsah. Paham? Ada pertanyaan? Paham tidak? Lagi Ustaz. Nah, gini. Nah, aku masih bingung harfun nun itu tanda harfun nun ini dari mana? Hadfu nun, bukan harfu. Hadfu itu artinya buang. Buang nunnya. Oh. Hadfu itu artinya buang, kalau subut artinya tetap, ada, enggak dibuang. Jadi hadfu nun artinya dibuang nunnya ya. Jadi gini, hum lam yaktubu. Yaktubu ini kan asalnya yaktubuna gitu kan ya? Iya. Karena sebelumnya ada huruf lam, maka nunnya dibuang. Yang tadinya ada nunnya di sini dibuang. Itu maksudnya, itu intinya, udah. Itu untuk antum ya, Ustaz? Iya, untuk antum, untuk hum. Hum dan antum. Dua. Untuk hum dan antum. Kan yang fi'il mudhari jangan nyambung dengan waw jamaah itu kan domirnya untuk hum dan untuk antum kan gitu kan? Iya, Ustaz. Iya. Berarti yaktubun itu untuk Berarti antum sama sama dengan huwa. lam. Sama dengan lam ya. Sama dengan lam maksudnya? Lam yang di atas. Kalau lan huruf nasab, sama, iya sama. Tandanya sama, cuman bedanya kalau yang atas ini dia mansub, kalau yang bawah majzum. Apa bedanya? Karena didahului dengan huruf nasab. Kalau yang atas, lan itu termasuk huruf nasab. Kalau yang bawah, lam ini termasuk huruf jazm. Iya, cuman beda itu doang. Tandanya sama. Cuman beda didahului dengan huruf nasab dan didahului dengan huruf jazm. Udah itu aja. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Paham? Paham tidak? Yang paham silakan. Atau yang kurang paham? Yang ada pertanyaan? Yang tidak tahu artinya tanyakan. Mudhari untuk hunna bukannya sama ya, Ustaz? Mudhari untuk hunna apa? Ya, sama kan sama itu. Apa mudhari untuk hunna? Yaktubun. Untuk hunna. Yaktubna ya. Yaktubna untuk hunna itu yaktubna. Iya. Beda. Oh, iya. Coba lihat tuh fi'il mudhari yang ada waw sukunnya. Fi'il mudhari yang ada waw sukunnya domirnya apa saja? Ayo. Domirnya hum. Hum dengan Hum antum. Iya, cuman dua kan ya? Cuman dua kan ya? Iya? Iya, cuman dua. Afwan. Baik. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Ingat ya itu fi'il mudhari semua kita akan bahas itu semuanya ada ya. Semuanya masuk. Berarti sekarang yang kita bahas sekarang hum dengan antum. Yang kemarin yang fi'il mudhari nyambung dengan alif isnin berarti huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Itu kan sudah 4. Kemudian ini hum dengan antum 6 dan sebelumnya fi'il sahih yang belum nyambung dengan apapun berarti untuk huwa. Kemudian untuk huwa, yang kedua untuk hiya. Yang ketiga untuk ana, anta ya, anta, ana dan nahnu 5. Berarti 7 dengan 5 sudah 12. Sudah 12. Ustaz, Iya. yang kemarin kan nggak ketinggalan. Lihat YouTube-nya. Nah ya, nanti ada rekamannya nggak Ustaz? Ana udah share ya yang kemarin tuh. Nah, gitu ya. Yang kemarin yang Isna itu ya. Iya. Isna ini. Taib. Ada pertanyaan ini? Paham tidak ini? Taib. Berarti kita mesti lihat sorof ya, Ustaz ya? Kalau belum hafal, lihat sorofnya. Kalau belum hafal, lihat sorofnya. Iya. Gitu ya. Taib, Anda ulangi lagi sekarang. Ulangi lagi, ini rangkumannya. Singkatnya seperti ini. Kalau ada fi'il mudhari yang nyambung dengan wawul jamaah ya. Dan wawul jamaah supaya lebih enaknya, supaya lebih mudahnya,
Dan supaya lebih pahamnya, itu domirnya untuk hum dan antum, dua ini. Dalam keadaan rofa, maksudnya dalam keadaan rofa itu belum didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm, maka tandanya subutun, nunnya tetap ada. Jadi yaktubuna tetap. Tapi kalau sudah didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm, nunnya dibuang. Contohnya kalau huruf nasab, hum lan yaktubu, tadinya yaktubuna menjadi hum lan, karena ada lan, maka tadinya yaktubuna, buang nunnya menjadi lan yaktubu dan tambah alif. Kemudian kalau didahului dengan huruf jazm, hadfun nun, nunnya dibuang juga sama, yaitu hum tadinya yaktubuna, ketika ditambah huruf lam sebelumnya, dimasuki huruf lam sebelumnya, maka hum lam yaktubu. Itu singkatnya. Udah itu aja, gampang. Iya. Iya, paham? Ustaz, maksudnya 1, 2, 3 tuh apaan, Ustaz? Urutan. 1, 2, 3. Pembahasan saja ini urutannya, urutan pembahasan Ana. Oh. Iya. Jadi pertama Ana membahas fi'il mudhari yang belum nyambung dengan apapun ini ya. Yang kedua, fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain. Pembahasan yang ketiga ini fi'il mudhari yang nyambung dengan wawu jamaah. Ini urutan Ana aja. Bikin urutan Ana ya. Oh. Iya. Enggak, itu yang urutan di marfu. Terus subut. Oh, ini. Sebutun. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Taib, iya, taib. Ini maksudnya kalau mau mengi'rab, mau menjelaskan tadi. Jadi urutannya begini. Urutan yang pertama ini kan, Ana tulis ini. Maksudnya jelaskan dulu yaktubuna ini apa? Oh, dia fi'il mudhari. Yang kedua, fi'il mudhari apa? Ini yang kedua, marfu. Yang ketiga, tandanya apa? Ini yang ketiga, subutunun. Kenapa tandanya subutunun? Subutunun karena dia termasuk ke al-afal al-khamsah. Gitu maksudnya. Taib, Ana tulis. Iya, Ana tulis ini ya. Untuk mengi'rabnya Ana tulis di mana nih? Di sini ya. Nah, di sini mudah-mudahan cukup. Satu, yang pertama, jelaskan dia fi'il apa, gitu ya. Jelaskan fi'il apa. Jelaskan dia fi'il apa. Fi'il apa. Yang pertama. Yang kedua, kedudukannya apa. Kedudukannya apa. Yang kedua, kedudukannya apa. Yang ketiga, tandanya. Tandanya apa? Yang keempat, alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Gitu, ini dia i'rabnya ya. Ini i'rab namanya. Ini i'rab kita pakai bahasa Indonesia dulu nggak masalah gitu ya. Kalau belum paham bahasa Arabnya, kalau udah paham bahasa Arab, terjemahkan bahasa Arab, nggak masalah. Ini sebenarnya ini jawabannya, jawaban. Ini i'rab, jawaban dari pertanyaan 4 itu. Dari pertanyaan 4 ini. Jawab 4 pertanyaan ini, itu i'rab. Contohnya misalkan nih, jelaskan ya. Nomor 1, jelaskan dia fi'il apa. Kita jelaskan nih. Yang pertama, yaktubuna. Oh, yaktubuna ini dia fi'il mudhari. Selesai, 1. Yang kedua, kedudukannya apa? Oh, via fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena belum didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm, gitu kan? Yang ketiga, tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah subutunun. Ini alurnya, ini alurnya. Yang keempat, alasannya kenapa? Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ingat tadi ya. Ini termasuk ke al-af'al al-khamsah. Paham kedengaran nggak suaranya? Paham, Ustaz. Paham ya? Iya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bikin bagan supaya lebih jelas. Baik, ingat ya. Ini berarti tandanya nanti dibuang huruf nunnya atau ada tetap nunnya. Baik. Ya, contohkan. Kita contohkan
Untuk yang rofa, di sini berarti rofa. Di sini nasab. Nasab maksudnya mansub ya. Di sini jazm. Jazm salah. Jazm. Baik, begini singkatnya atau penjelasannya. Nasab berarti dimasuki huruf nasab ya. Salah satunya adalah lan. Ini salah satunya ya. Salah satunya adalah lan. Jazm berarti dimasuki dengan huruf jazm. Salah satunya adalah lam. Ingat, tidak hanya ini, banyak nanti. Baik, rofa berarti belum dimasuki. Ingat ya, rofa belum dimasuki atau belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Baik, sekarang kita lihat. Misalkan yaqra'u. Qara'a yaqra'u ya. Yaqra'u. Misalnya sini fi'il mudhari'nya yaqra'u. Yaqra'u. Ini yaqra'u ya, ini. Kejauhan. Yaqra'u. Ini kan fi'il mudhari' aslinya kan ya? Ya. Yaqra'u ini fi'il mudhari' asli ya. Baik. Sekarang kalau fi'il mudhari' asli ini kita tambah dengan wawu jamaah. Dengan wawu jamaah menjadi apa? Yaqra'una. Iya, menjadi yaqra'una gitu kan? Yaqra'u. Boleh tulisannya seperti ini enggak masalah. Yaqra'una. Baik, sekarang dimasuki lan. Berarti kita Lan yaqra'u. iya. Alif aja ya. Ketika dimasuki lan menjadi lan yaqra'u. Ketika dimasuki lam menjadi apa? Lam yaqra'u. Lam yaqra'u. Gitu maksudnya. Lam yaqra'u. Udah ini yang dimaksudkan ini. Ininya sekarang untuk pemula ini ingat aja. Kalau dimasuki lan dan dimasuki huruf lam ya, huruf nasab dan huruf jazm, maka nunnya hilang. Itu aja. Kata yang lain misalkan, kata yang lain yadrusu. Yadrusu. Apa artinya yadrusu? Belajar. Ketika masuk, ketika ditambah dengan wawu jamaah menjadi apa? Yadrusuna. Yadrusuna. Jadi ini masih ada nunnya ya. Ketika dimasuki lan menjadi apa? Lan yadrusu. Lan yadrusu. Lan yadrusu. Iya, lan yadrusu. Ketika dimasuki lam menjadi apa? Lam yadrusu. Gitu. Paham? Ya, paham. Iya, udah gitu. Maka nanti dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjadi lam yadrusuna atau lan yadrusuna, tidak. Pasti lan yadrusu, lam yadrusu. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelah nasab apa tuh, Ustaz? Hah? Bacaannya sebelah nasab itu garis miring apa tuh, Ustaz, bacaannya? Bukan garis Sebelah miring. nasab. Ini dalam kurung. Bukan, sebelah sana, sebelah sini yang pertama, Ini pertama naik. raf'un. Itu artinya apa? Raf'un. Rofa ya? Rofa. Iya. Oh, rofa. Iya, rofa. Ya, rofa ini nasbun. R-nya kirain tadi. Dave. Ini R-nya kayak ini ya, Dave. Ganti. Nah, gitu. Raf'un. Tapi paham ini singkatnya. Seperti ini yang dimaksud. Sudah selesai, paham ini aja udah. Nggak usah i'rabnya nanti dulu, nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang penting kalau ada fi'il mudhari yang nyambung dengan wawu jamaah dan sebelumnya belum dimasuki huruf nasab dan huruf jazm, maka nunnya tetap ada, yaqra'una yadrusuna. Tapi ketika fi'il mudhari yang nyambung dengan wawu jamaah kemudian didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm, maka buang nunnya menjadi lan yaqra'u lan yadrusu.
lam yaqra'u, lam yadrusu. Selesai pembahasan. Itu singkatnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini silakan. Tidak ada? Paham ini? Insyaallah paham, Pak. Iya. Insyaallah, Ustaz. Iya. Selesai kita pembahasannya selesai. Cukup satu aja dulu ya pembahasan ini. Kadang-kadang salah ya. Apa? Jadi salah nulisnya. Kenapa Bu? Anda nggak jelas suaranya? Apa siapa yang bertanya? Kurang kedengaran suaranya kecil. Saya kan lihat tandanya suka salah isi. Oh, tandanya suka. Makanya sekarang ingetin sekarang. Berarti kalau dalam keadaan rofa, maksudnya dalam keadaan rofa itu belum dimasuki dengan huruf nasab dan huruf jazm, maka nunnya tetap ada. Kalau dimasuki atau didahului dengan huruf jazm dan huruf nasab, maka nunnya dibuang. Selesai itu tandanya, itu yang harus dihafalkan ya. Itu yang harus dihafalkan, itu intinya, udah selesai. Bahasan selesai di situ. Contohnya hanya penjelas saja. Baik, silahkan, ada pertanyaan lagi? Bebas. Silahkan. Coba satu lagi di sini, misalkan ini yadrusu, yaqra'u yadrusu. Kita temu misalkan kata yu'allimu. Baik. Iya. Yu'allimu. Yu'allimu, apa artinya yu'allimu? Mengajar ya, mengajar. Ketika nyambung dengan waw jamaah menjadi apa? Yu'allimuna. Ya. Menjadi yu'allimuna. Yu'allimuna. Ketika didahului dengan lan menjadi lan yu'allimu. Nah, gitu. Lan yu'allimu. Ketika dimasuki dengan huruf lam yu'allimu. Iya, lam yu'allimu sama. Pakai alif ya ujungnya. Iya. Yu'allimu. Ini tulisannya paham ya, ini agak susah. Sudah, pembahasannya selesai kita. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Berarti ingat ya, kita rangkum sekarang. Pembahasan pertama yang masuk ke al-af'al al-khamsah adalah apabila fi'il mudhari nyambung dengan alif isnain, waul jamaah, dan ya mukhatabah. Yang kedua, pembahasan kedua, apabila fi'il mudhari belum nyambung dengan apapun, maksudnya dengan apapun itu dengan alif isnain ya atau waw jamaah atau nun niswah, masih asli fi'il mudhari'nya, belum ada sambungan setelahnya, maka tanda rofa'nya dia domah, tanda nasabnya sukun, dan tanda jazmnya apa? Tanda rofa'nya domah, tanda nasabnya fathah. Ya, tanda fathah. Apa? Bukan yang pertama, Bu. Yang pertama, fi'il mudhari yang belum nyambung dengan apapun. Fi'il mudhari yang belum yang nyambung dengan apapun, tanda rofa'nya adalah domah, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Kemudian pembahasan yang kedua atau nomor 2 ya. Pembahasannya ketiga dan nomor 2. Kalau fi'il mudhari nyambung dengan alif isnain, maka tanda rofa'nya subutun nun, tanda nasabnya hadfun nun, tanda jazmnya hadfun nun. Kemudian sekarang pembahasan keempat, nomor 3. Apabila fi'il mudhari nyambung dengan wawul jamaah, tanda rofa'nya adalah subutun nun, tanda nasabnya hadfun nun, tanda jazmnya hadfun nun. Itu yang harus dihafalkan. Boleh ulang lagi, Ustaz?
Maksudnya tuh tadi tanda rofanya untuk marfu adalah doma. Tinggal dilihat. Ini Anda tulis ya. Doma fathah sukun. Halaman ketiga. Ini pembahasan nomor 1. Ingat ya, pembahasan nomor 1. Gini caranya kalau mau menghafalnya cepat. Rofa, nasob, gitu ya. Rofa, nasob, dan jazm. Gini tandanya. Yang pertama doma, yang kedua fathah, yang ketiga sukun. Pembahasan yang kedua alif isnen ya, alif isnen. Sama kayak begini juga. Yaitu rofa, kemudian nasob, kemudian jazm. Tandanya ini ada nunnya. Buang dulu kan. Sini tandanya. Ini subutun nun, nasab dan jazm hadfun nun. Begini ya, begini cara menghafalnya biar cepat. Hadfun nun. Ini nun ini, titik. Hadfun nun. Yang ketiga sekarang, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, rofa. Pembahasan nomor 3 ya, bukan yang ketiga. Pembahasannya keempat. Nasab, kemudian jazm. Ini juga sama, tanda rofa'nya yaitu subutunun. Subutunun. Ini subutunun, kurang. Subutunun. Yang tanda jazm dan nasabnya hadfunun. Iya. Ini udah, ini pembahasan ini, rangkuman kita ini udah hafalkan ini. Selesai pembahasan. Hafalkan ini ya. Yang pertama yaitu ingetin ya, pembahasan yang pertama apabila fi'il mudhari belum nyambung dengan apapun, tandanya doma, fathah, sukun. Nyambung dengan alif isnen, subutunun, hadfunun. Ingetin aja hadfunun, kita udah tahu nih, hadfunun ini berarti nasab dan jazm. Yang ketiga, nyambung dengan alif dengan wawul jamaah, subutunun, hadfunun, selesai. Ada pertanyaan? Ini rangkumannya ya, silahkan ditulis dan hafalkan, ini harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Kayak dulu, kayak tanda-tanda isim, tanda-tanda i'rab pada isim kayak begini juga sama. Cuman bedanya di sini jazm, kalau di sana jer, majrur, iya. Hafalin juga Ustaz ya, semua gitu ya. Iya, hafalin. Sudah kan. Ini rangkumannya berarti. Ini rangkumannya. Baru sampai sini kita. Baru 3 judul, 4 dengan al-af'al al-khamsah. Sampai sini selesai kita. Selesai, silakan ada pertanyaan. Sampai 8 Ustaz. Pembahasannya sampai berapa? 8? Iya, 8 sih. Ini 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, 9 dengan al-af'al al-khamsah. Ya. Tinggal 5 pembahasan lagi. Sebulan 1 minggu lagi. Berarti nanti kita akan selesai setelah tanggung ya. Setelah lebaran mungkin selesai. Atau mungkin kita selesai April ya. Mudah-mudahan selesai April. Sebelum lebaran kita selesai April. Biar setelah lebaran kita bisa buka kelas baru. Ustaz, kalau yang jamaah yang waw jamaah tuh itunya hafalin juga enggak kalau ada hum dan lamnya itu? Itu otomatis gitu nanti. Enggak, hum dengan lamnya contoh saja itu Mas, contoh. Oh, iya. Tapi nanti dia ada model lain. Iya, ada model lain. Oh, jadi enggak mesti misalkan di sini ada hum, enggak. Yang paling penting adalah ini. Alamat itunya aja yang dihafalin yang tengahnya itu. Iya, alamatnya itu harus hafal. Kemudian harus hafal juga huruf nasab dan huruf jazm. Jadi salah satu huruf nasab adalah lan gitu. Salah satu huruf jazm itu lam, itu hafalin. Tapi yang paling penting ini tandanya, seperti ini tandanya. Hafalin ini. Ini tandanya nih. Di fi'il mudhari belum nyambung dengan apapun, dhamma, fathah, sukun. Fi'il mudhari nyambung dengan alif isnan, subutunun, hadfunun. Fi'il mudhari nyambung dengan wawul jamaah, subutunun, hadfunun, selesai. Itu yang paling penting itu udah. Tanda-tandanya. Karena nanti ketika kita praktek ke dalam Al-Qur'an, ini yang paling penting harus tandanya ini harus hafal. Misalkan dalam Al-Qur'an disebutkan lam yadkhulu.
Baik, ketika disebutkan lam yadkhulu berarti yadkhulu ini fi'il mudhari. Kemudian kenapa yadkhulu bukan yadkhuluna? Karena udah ada lam di depan. Nah, karena didahului dengan huruf lam. Lam ini termasuk huruf apa? Jazm. Nah, huruf jazm berarti fi'il mudhari'nya tadi majzum ya. Tanda jazmnya apa? Lam. Hadfun nun, maka bukan lam yadkhuluna, tapi lam yadkhulu. Gitu, paham? Oh iya. Itu maksudnya. Baik, ini penting sekali ya. Ingat. Iya. Jadi hafunun. Ingat ya, anak katain dasarnya untuk ilmu isim dan kata kerja. Tentu ini bukan sudah selesai, misalnya pembahasan ini sudah selesai, tidak selesai. Jadi masih banyak lagi pembahasannya. Cuman ingat dasarnya udah itu aja. Tanda-tanda i'rab pada isim, hafalkan tanda-tandanya. Kemudian yang sekarang untuk fi'il mudhari ini selesai, udah. Ini pembahasannya udah selesai. Maka semuanya tidak akan keluar dari sini. Kalau ada fi'il mudhari pasti sama dengan ini pembahasan. Kita samain nanti. Selesai pembahasan kita praktek Al-Qur'an. Samain apa benar atau tidak. Kalau salah berarti, kalau beda berarti kita yang salah. Gitu ya. Insya Allah nanti kita praktekkan. Setelah selesai pembahasan ini kita praktek Al-Quran. Satu pertemuan praktek Al-Quran. Kita lihat apakah setelah lam harus hilangkan nunnya atau mungkin ada nunnya nanti. Paham ya? Yes, Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan? Apa? Iya. Berarti kalau untuk pembahasan pertama untuk huwa ya. Huwa sukun fathah doma sukun fathah sukun. Kalau untuk ingat bukan untuk huwa, ada lagi yang lainnya. Huwa. Ada lagi apa ya? Iya, tidak hanya untuk huwa, ingat. Yang belum nyambung dengan apapun setelahnya. Kasih asli fi'il mudhari. Berarti untuk apa? Untuk huwa, terus untuk iya, terus untuk anta, terus iya, untuk ana dan untuk nahnu. Itu yang belum nyambung. Paham? Iya, Ustaz. Iya, berarti nomor satu ini, berarti kan nomor satu ini domirnya huwa, hiya, kemudian anta, ya, tulis di sini nih biar tidak lupa. Anta, kemudian ana, sama nahnu. Ini dia domirnya. Ini pembahasannya di nomor 1 sini. Yang rumusnya ini. Iya, kalau nomor 2 ini berarti untuk huma dan huma laki-laki, huma perempuan ya. Kemudian antuma. Iya, dan antuma. Untuk yang ketiga ini berarti untuk hum dengan antum. Ya. Hum dengan antum. Hum dengan antum gitu. Ya. Iya, udah berapa nih kita bahas nih? Berarti udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, tinggal 3 lagi berarti. Kalau nggak salah domirnya ada 14. Tinggal 3 lagi. Berarti yang belum untuk apa nih? Anti, antunna, hunna. Udah itu aja. Anti, antuna, hunna. 3 lagi. Nahnu udah ini. Yang pertama. Iya. Ya, ana udah. Iya. Tinggal anti, antuna, hunna. Udah itu aja domirnya. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada kita cukup. Selesai. Ustaz, untuk yang huma itu berarti huma laki-laki dan huma perempuan. Betul, iya. Huma laki-laki, huma perempuan. Antuma laki-laki, antuma perempuan. Itu maksudnya. Kita tulis ya, takut nanti salah paham-pahaman. Ini baris ini untuk laki. Ini untuk perempuan. Oke, silakan ada lagi pertanyaannya. Tidak ada? Cukup? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Cukup sampai sini. Berarti ingat pembahasan yang sudah kita bahas 3 pembahasan.
untuk kata kerjanya ya. Kalau yang satu yang pertama kali pembahasan itu af'al khamsah. Ini berarti pembahasannya baru 3, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Fi'il mudhari yang belum nyambung dengan apapun, fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain, fi'il mudhari nyambung dengan wawul jamaah. Insyaallah pekan depan fi'il mudhari yang nyambung dengan ya al mukhatabah untuk anti gitu ya, untuk anti. Baik. Kita cukupkan. Iya, ada pertanyaan dulu? Silakan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada. Iya. Apa Ustaz? Iya. Itu yang soal latihan itu dan dimasukin kalimat itu kok jadi kurang ngerti ya. Latihan yang kemarin soal yang kemarin. Iya. Ini soal nahu yang kemarin itu kan. Apa soalnya? Kalimat apa ya yang Aisyah sama Fatimah itu terus. Saya lupa. Oh, Aisyah dan Fatimah misalkan lam yaktuba gitu kan ya? Atau lan yaktuba. Makanya yang itu kok saya jadi masih nggak ngerti ya tanya. Baik. Tapi nggak apa-apa, nanti insyaallah kita bahas ya. Insyaallah kita bahas. Kalau Ibu tahu ininya katanya nanti aja insyaallah nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Iya. Baik. Atau mungkin kalau misalkan kalau ada contohnya screenshot aja ya. Nanti Ana bahas di grup insyaallah. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Masih hari Sabtu ya, masih hari Sabtu untuk Maret April insyaallah masih hari Sabtu kita. Jadi pindah dulu ke hari Sabtu. Baik. Kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.